untuk burung vektor yang dingin, vektor rendah, itu bisa diberikan tiap hari, tapi porsinya jangan banyak, 3-3 ataupun 5-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Ada 5 cara murai batu gacor dan bongkar materi. Tentu pada burung yang utamanya yaitu sehat teman-teman. Jadi baik kotoran dilihat gimana kondisi kotoran, kelincahan burung, pokoknya tidak nyilet atau tidak terlalu ngembang dan sebagainya. Itu ada 5 cara. Gimana dengan porsi EF ini secara alami, jadi menggacorkan pada burung secara alami. Yang pertama itu bisa juga dengan menggunakan cacing teman-teman. Cacing merah bisa diberikan tiap hari 1 ekor atau seminggu 3 kali, bisa 1 ekor atau 2 ekor. Ini akan mudah merangsang burung murai batu itu gacor dan bongkar materi. Untuk penerapan cacing ini sangat sesuai untuk burung yang tipe vektor tinggi atau tipe panas atau metabolisme yang cepat, khususnya burung yang kotorannya kecil-kecil tapi menyebar. Itu sangat cocok. Untuk settingan bisa diberikan H pagi teman-teman. Jadi pemberian untuk mau lomba H pagi. Kalau untuk harian bisa pemberian setiap pagi. Kalau sudah burung gacor mau bongkar materi, baru dikurangi interval pemberian cacing ini. Jadi diberikan bisa seminggu 2 kali atau cukup 1 kali atau 3 kali, sesuaikan pada burung murai batu. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan ulat Jerman. Ulat Jerman ini hampir sama dengan kroto, kayak apa ya, jangkrik, hampir sama, tidak membuat burung itu panas. Jadi pada burung yang khususnya kurang gacor atau kurang bongkar materi, pemberian bisa diberikan setiap pagi atau sore, misalkan 1-1 atau 2-2 atau cuma sore aja 1 atau sore aja 2. Ini tergantung pada karakter burung. Bisa diterapkan pada burung tipe panas atau vektor tinggi maupun vektor rendah. Untuk penerapan vektor yang tinggi, coba 1 aja, 1 setiap sore pemberian. Setiap sore selama 1 minggu sampai 2 minggu. Dilihat pada burungnya. Kalau sudah mulai bongkar, baru dikurangi seminggu cukup 2 kali ataupun 1 kali atau menjelang lomba aja. Penerapan untuk vektor yang tinggi mau lomba ini bisa diberikan tambahan lagi H-1 sore. Bisa diberikan 2 ekor untuk sore, H-1 sore. Hari H seperti biasa settingan untuk mau berangkat di lapang seperti biasa jangkrik di lapangan, baru mau naik ulat Jerman 1. Untuk tipe panas ini bisa diberikan kroto H-1 juga. Untuk tipe vektor yang dingin hampir sama penerapannya juga seperti itu. Kalau tipe dingin misalkan H-1 sore ada penambahan UH, bisa juga ditambahi ulat Jerman 1 atau 2. Begitu juga mau lomba. Mau lomba dilihat di lapangan. Jika sudah cukup atau bongkar, tinggal menambahkan UH aja. Kalau kurang bongkar, bisa menambahkan ulat Jerman teman-teman, 1 aja cukup. Hal lain bisa juga penerapan ini dengan yang ketiga, ini dengan pemberian yaitu ulat kandang. Ulat kandang bisa diberikan pada burung tipe panas maupun tipe dingin, tentu dengan porsi yang berbeda teman-teman. Jadi sangat berbeda, yaitu diantaranya misalkan tipe dingin atau vektor rendah dulu bisa diberikan tiap pagi, misalkan 1 sendok teh. Ulat
kandang ini juga bagus teman-teman dan aman jika penerapannya itu benar. Misalkan dalam cepuk pakai cepuk yang jaring-jaring sehingga kotoran pada ulat kandang itu bisa jatuh ke bawah teman-teman. Jadi bisa diberikan setiap pagi 1 sendok teh. Untuk settingan lomba pada tipe dingin, yaitu pemberian seperti harian. Kalau pagi 1 sendok teh ya 1 sendok teh. Untuk harian jangkrik bisa dinaikkan H-1 atau mulai H-3 tergantung pada burungnya. Ulat kandang bisa diberikan terakhir yaitu pada hari H pagi. Harian 1 sendok teh, pada hari H pagi itu diberikan 1 sendok makan teman-teman. Tadi untuk di lapangan seperti biasa, mau UH atau mau kroto sesuai selera pada burung yang cocok. Nanti untuk setutnya di lapangan, setut mau naik bisa kroto atau UH atau bisa uji seperti itu. Untuk penerapan faktor yang tinggi itu dilihat kondisinya teman-teman. Jika harian diberikan seminggu misalkan 2 kali kayak gitu ya jangan sering setiap hari, jangan, tapi diberikan seminggu 2 kali atau 3 kali dengan porsi misalkan setengah sendok teh atau itu juga bisa. Baru mau lomba nanti dipakai ya tetap H-1 sore teman-teman untuk faktor tinggi, agar kalau diberikan itu nanti proteinnya itu dapat terserap dengan burung, tidak menimbulkan burung terlalu over untuk H-1 penerapan. Faktor tinggi seperti biasa, mandi mau menjelang lomba ataukah mandi H pagi itu ya juga harus dicari teman-teman. Dan itu juga bisa untuk burung cepat gacor maupun bongkar materi, itu juga tergantung pada burung dari isiannya. Yang pertama itu atau pemasteran yang belum masuk itu juga ada faktor seperti itu juga teman-teman. Hal lain yaitu selanjutnya itu bisa menggunakan kroto. Kroto bisa diberikan tiap hari 1 sendok teh atau bahkan lebih, khusus untuk faktor yang tinggi teman-teman, yang jarang bisa bongkar isian. Tetapi itu diberikan tiap hari untuk faktor yang tinggi ya, bukan untuk faktor yang rendah. Yang terakhir yaitu menggunakan ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini juga bisa burung itu emosi dan bongkar isian. Tapi ini hanya diterapkan khusus pada burung faktor rendah atau tipe dingin. Apakah bisa mas burung faktor tinggi juga diberikan UH? Bisa mas, tetapi itu hanya settingan mau naik lomba. Jikalau faktornya kurang atau emosinya kurang dikit bisa ditambahi UH. Tapi untuk burung faktor yang dingin, faktor rendah, itu bisa diberikan tiap hari, tapi porsinya jangan banyak, 3 ataupun 5 pada burung seperti itu teman-teman. Jadi ini juga sangat bermanfaat. Di antara 5 extra fooding ini penyumbang agar burung itu juga gacor dan pada burung cepat bongkar materi. Tentu hal lain juga diimbangi yang lainnya teman-teman, seperti penjemuran sauna untuk tipe dingin seminggu 2 kali sudah cukup, jangan berlebih. Kalau saya seperti itu, atau penjemuran yang kencang di atas jam 9.30 atau bisa mulai jam 10 sampai jam 11 seperti itu. Usahakan di bawah jam 11 siang teman-teman, karena sinar matahari itu sangat pengaruh pada kesehatan burung jika terlalu panas. Jadi intinya seperti itu pokok-pokoknya teman-teman. Di antara 5 extra fooding ini sangat menyumbang untuk burung agar cerdas, juga burung itu cepat bongkar materi. Itu bisa diterapkan sesuai kondisi pada burung masing-masing teman. Jadi yang mengerti perawatan itu adalah perawatnya sendiri. Pada burungnya harus diberi ini atau harus diberi itu. Jadi saya hanya memberi edukasi kepada teman-teman sebagai gambaran, tinggal teman-teman menerapkan gimana yang cocok, extra fooding atau pemberian yang cocok pada burung. Atau bisa dengan kadang burung ngupluk bisa saja karena jangkriknya kelebihan untuk harian. Kalau kita beri lebih kadang malah ngupluk, kita kurangi malah bongkar isian.
Ataupun pada burung bisa juga, kalau terlalu rendah extra fooding juga tidak bungkar, jaluknya mintanya agak tinggi untuk harian. Itu aja teman-teman, teman-teman bisa menyikapi dari apa yang saya katakan. Jadi seperti itu teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Apa yang teman-teman citakan segera terkabul. Berbagimu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.